Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema ya. Pekerjaan apa yang cocok untuk kujalani ya? Pekerjaan apa yang cocok untuk kujalani? Ini untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan ataupun ya yang ingin membuka bisnis atau usaha sendiri ya. Oke. Jadi kita cari tahu dulu pekerjaan apa yang sesuai untuk diriku jalani, dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian ya, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa saja sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya PA card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga bisa ya guys ya. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, saya langsung mulai. Pekerjaan apa yang sesuai untuk kujalani saat ini ya? Sebentar, saya lihat dulu ya. Pekerjaan apa yang sesuai untuk kujalani saat ini? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian. Dan bagi diri kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan untuk beberapa orang dari diri kalian ya, kalau misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil ya untuk melakukan amal donasi atau sekedar nyawer gitulah ya guys ya, saya ada membuka pergelangan dana ya. Oke, pergelangan apa kemarin yang itu ya, yang komentar, yang viewers di komentar itu katakan saya nggak ngerti ya guys ya. Oke, silakan ya, langsung aja klik ya tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja ya melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut ya, bisa membuat hidup kalian semakin beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Oke, di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3 ya. Saya pakai piramid ya di sini ya. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri, sambil kalian bayangkan kasus kalian sendiri. Kalau masih bingung, pauskan dulu videonya. Bingung lagi, pilih aja ketiganya sekaligus, barangkali ketiga-tiganya itu cocok untuk diri kalian guys, kayak gitu ya. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dengan simbol ini kristal kaca ya. Oke, saya taruh dulu kristalnya ya. Ada kartu body change ya, perubahan badan ya, perubahan bentuk badan. Nah, kalian udah tahu sendiri lah ya, pekerjaan yang kalian cocok untuk jalani ya, ini lebih cenderung ke dalam masalah bidang kecantikan ya guys ya. Kayak bidang kecantikan itu berupa apa ya?
kayak jual produk-produk atau alat-alat diet kayak ya, produk diet ya, atau untuk pria kan mungkin ya kalian jual herbal kayak ya, yang vitamin kayak untuk menjaga kesehatan tubuh. Kayak kalau kalian punya modal ya, coba kalian jual kayak peralatan nge-gym kayak barber gitu kan, atau apa kan guys kan. Oke, itu pun kalau misalnya kalian punya modal guys. Tapi kalau misalnya beberapa orang yang mungkin kesulitan modal di sini, kalian bisa kayak gimana ya, join dengan orang kayak kan, jual vitamin kayak kan, pokoknya yang seputar kayak alat-alat kecantikan lah ya. Oke. Produk-produk untuk diet kayak obat diet, obat pelangsing badan kayak untuk wanita, untuk pria gitu kan guys kan. Oke, body change ya, perubahan badan ya, atau kecantikan yang lain berupa kayak masker kayak ya, krim wajah kayak itu juga boleh juga guys kayak gitu ya. Itu kan pekerjaan halal juga kan guys kan, selama kita tidak kayak gimana ya, kita tidak begal kayak, kita tidak menipu uang orang kayak atau apapun ya guys ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number. One. Pekerjaan apa yang sesuai untuk kujalani saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu body change. Thank you. Atau jual baju olahraga juga bisa ya guys ya. Entah kenapa kan, saya melihatnya ke pakaian olahraga, pakaian buat nge-gym gitu kan, sepatu olahraga gitu. Oke, ada kartu di Emperor ya. Kalau disarankan sih ya, bagusannya sih dari kartu Emperor, kalian yang buka usaha sendiri guys. Nggak usah kayak gimana ya, kongsian, tidak usah berbagi saham dengan orang gitu kan, takutnya nanti cekcok kayak gitu. Dan ibaratnya ya, King of Pentacles ya, keuntungan yang kalian raih juga akan lebih optimal. Dan di sini akan ada kayak sebuah lembaran baru untuk diri kalian guys, kayak gitulah ya. Oke, selama kalian merasa nyaman aja kan. Yang namanya bidang kecantikan itu kan banyak kan guys kan, bukan cuma satu aja kan. Salon juga bidang kecantikan juga, body change juga, perubahan bentuk tubuh juga, dari memotong rambut kayak cat rambut orang kayak, nah itu kan rambut itu kan bagian dari tubuh juga kan. Nah itu boleh juga ya, saya lihat ya di sini ya. Oke. Mungkin di kartu ini ya, beberapa orang dari diri kalian ya terlihat tower moment, mungkin aja barusan resign dari pekerjaan kalian, atau ya usaha kalian itu tidak berhasil sebelumnya ya guys ya. Zodiak yang terkoneksi ada zodiak Aries, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Scorpio ya. Ada zodiak Taurus dan ada zodiak Gemini dan Virgo. Oke. Dan di sini ya, saya lihat ya, selama kalian mau memulai ya pekerjaan baru tersebut, ya alhasil ya, ini kedepannya ya, hidup kalian ini bakalan bisa berubah drastis ya guys ya. Itu pun kalau misalnya ya kalian mau ya guys. The Fool di sini ya, akan ada awal mula lembaran yang baru di sini. Kalaupun kalian ingin memulai pekerjaan yang baru, disarankan lah ya, itu berkaitan dengan ya penampilan ya, penampilan dari orang-orang gitulah, kayak menjual pakaian, buka butik. Itu pun kalau misalnya kalian punya modal ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya modal dan memilih untuk bekerja dengan orang ya, ya carilah lowongan pekerjaan kayak di butik kayak saya lihat ya. Dan kalau bisa butiknya itu butik yang agak sedikit bonafit ya guys ya, butik yang ada di mall gitulah ya, atau butik yang besar gitu kan guys kan. Oke.
di mall ya. Dan untuk mencapai atau untuk bisa ya mendapatkan pekerjaan kayak gitu ya, mungkin kalian membutuhkan bantuan dari seseorang yang ada kenal ya dengan pemilik toko tersebut ya, minta mereka untuk menjadi kayak semacam mediasi kayak, atau ya atau mak comblang kayak yang perantara ya, supaya kalian bisa diterima di dalam pekerjaan tersebut ya guys ya. Karena saya lihat ini bisa mendatangkan masa depan yang baik bagi keuangan kalian ya. Yang pastinya ini berkaitan dengan masalah kecantikan ya. Kerja di butik ya, jualan baju, jualan pakaian. Beberapa orang dari diri kalian ya mungkin bisa, kalau punya modal ya, bisa buka butik sendiri kayak jual baju, jual pakaian, jual produk kecantikan ya, alat-alat make up ya. Oke, atau buka salon kalau kalian punya skill ya guys ya. Buka salon sendiri ya. Oke. Tapi di sini sih lebih condong dikatakan ya, kerja di dalam jual pakaian ya guys ya. Jual pakaian kayak ya, mau secara online kayak, atau buka toko butik sendiri juga boleh, atau kerja di toko butik orang juga bisa guys di sini. Karena kalian punya masa depan yang bagus di dalam bidang kayak gini ya. Bidang kecantikan ya guys ya. Oke. Atau jual ini Page of Cups ya. Obat pelangsing tubuh ya. Krim muka, krim badan ya, atau jual body scrub kayak, jual produk-produk krim bat kayak. Nah, kalau misalnya kalian buka salon sendiri, kalian juga sambil bisa jualan kayak pomade, kayak hairspray, kayak sampo, kayak atau kayak gimana, itu bisa juga guys. Kayak gitu. Dan kalau pria ya, jualan ya pakaian ya, kalian jual bisa lebih orientasinya jual pakaian olahraga ya, atau pakaian jalan-jalan ya. Olahraganya itu buat olahraga nge-gym kayak buat hiking kayak ya, atau lari hash kayak, yang jalan-jalan ke hutan kayak kan, kayak topi lah ya. Kalau kalian punya modal yang lebih cukup ya, jual kayak sepeda kayak, atau ya peralatan buat nge-gym kayak barber kayak. Nah, itu boleh juga guys, saya lihat ya. Bagus juga usul kayak gini ya. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas kali ini ya. Nanti di akhir readingan saya akan menjawab pertanyaan kalian melalui pendulum ya. Oke, karena saya merasa perlu ganti ya topik di sini ya, makanya saya buat topik kayak gitu guys. Oke, karena cinta-cintaan aja kan kayaknya bosan lama-lama guys. Saya sendiri juga bosan guys ya. Sesekali kan pekerjaan atau hal yang berkaitan dengan uang kayak, karena itu juga penting untuk keselamatan hidup kita juga ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu body change? Thank you. Oke, kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian ya. Energy healing lah ya. Ya, kalau kita berbicara soal masalah healing, penyembuhan ya, your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose ya. Bagian dari ya tujuan hidup Anda ya. Oke, ini sangat penting sekali ya. Mungkin beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini belum tentu bisa resonate ya bagi diri kalian semua ya guys ya. Kalian punya bakat ya dalam bagian pengobatan kayak gitulah ya guys ya. Tapi saya tidak menyuruh kalian itu menjadi dokter guys. Mungkin ada beberapa orang kalau misalnya ya sekolah di jurusan kedokteran itu kan, alangkah baiknya ya kalian buka praktek sendiri kayak ya. Oke, yang menjual jasa kayak gitu kan. Nah, ini semua kartunya ini nyambung guys ya, untuk kesehatan, untuk raga seseorang kayak gitu ya. Tapi kalau kalian ya tidak punya skill dalam bidang kedokteran gitu kan, ya belajar kursus menjadi perawat kayak, atau kayak gimana kan, atau kursus di dalam bidang kecantikan, belajar ya
dengan cara kerja di skincare kayak juga bisa ya, buka butik sendiri juga bisa, atau jualan obat-obatan herbal ya untuk slimming tea gitu kan guys kan, obat pelangsing badan kayak obat peninggi badan kayak obat penggemuk badan kayak, nah itu juga boleh juga saya lihat ya. Pokoknya yang seputaran obat-obatan lah ya. Oke, krim muka, krim wajah kayak ya, untuk memutihkan atau untuk mencerahkan wajah juga bisa ya guys ya. Kalau untuk salon sih saya kurang ya di sini ya, salon atau skincare, karena itu kan butuh skill dari orang juga, dan viewers yang nonton video saya ini belum tentu memiliki skill kayak gitu. Kalau saya sih punya ya skill ya, saya bisa memotong rambut sama orang kan. Dulunya sebelum ya saya buat video readingan saya ini ya, saya bekerja di barber guys. Oke, memotong rambut orang kayak saya. Apalagi kalau ditanya ya, saya punya skill, saya paling pintar rebonding rambut orang loh ya. Orang yang kayak gimana ya, sehancur-hancurnya ya rambut orang, kalau saya yang udah turun tangan rebonding ya guys ya. Maaf, ini bukan memuji diri saya sendiri ya, saya buat contoh aja kan. Pasti aman rambut orang tersebut, nggak bakalan bisa rusak kayak gitu, karena saya tahu triknya ya, saya tahu tekniknya, saya lihat ya. Sampai ada orang yang suruh saya ajarin lagi loh ya. Banyak cewek-cewek yang minta saya ajarin lagi kan, ajarin dong kok gimana rebonding ya, yang tidak merusak rambut orang kan. Oke. Tapi itu mesti ada skill ya, kalau kita tidak punya skill kan nggak bisa juga. Pokoknya di dalam bidang kecantikan, nah ini udah positif banget ya, atau di dalam bidang pengobatan gitu, jual skincare. Nah, salon juga bisa sambilan jual skincare juga, obat, krim wajah, krim muka ya, atau pomade kayak ya, hairspray kayak, body scrub kayak, itu juga bisa juga, karena banyak ya salon-salon itu udah merangkap kayak make up ya, jual alat-alat make up juga bisa ya, jual slimming ya, obat-obat kecantikan juga boleh kan guys kan ya, produk untuk rambut kayak sampo kayak conditioner kayak ya, krim bat juga boleh ya. Oke, sambil jualan baju kayak, sambil buka butik di bawahnya lantai 1 kan, buka salon kan, di tingkat 2-nya itu ya buka butik kayak, nah kayak gitu itu juga bisa juga. Atau di tingkat 2-nya itu buka sauna kayak, spa kayak ya. Oke, lulur mandi susu itu juga boleh ya guys ya. Tapi kalau kalian punya modal, alangkah baiknya kalian buka sendiri ya, jangan kayak bagi-bagi saham atau kerjasama dengan orang deh ya. Kalau di sini sih dikatakan lebih baik kerja sendiri. Kalau enggak ada modal, bagusan kalian kerja sama orang terlebih dahulu kayak gitu ya. Cari lowongan dulu kan, cari pengalaman ya, cari customer, orang-orang yang bisa terima hasil pekerjaan tangan kalian dulu ya guys ya. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini. Saya akan menjawabnya melalui pendulum ya. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti ya jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam, jawabannya mungkin berlawanan arah jarum jam. Berarti pendulum tidak mau menjawab ya guys ya. Tugas kalian cari tahu sendiri. Oke. Dear pendulum, mohon jawab viewers yang memilih pekerjaan, mohon menjawab viewers yang bertanya ya untuk sesi kartu kelompok yang pertama ini. Oke, kalian lihat sendiri ya guys ya, pendulum bergerak memutar, pendulum bergerak maju mundur ya. Berarti apapun yang menjadi pertanyaan kalian, jawabannya iya ya, bisa ya. Frekuensi gerakannya ini cukup memastikan juga, saya lihat ya di sini ya. Oke, thank you pendulum.
Kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon apresiasi ya atau penghargaan kalian supaya hasil kerja saya ini tidak sia-sia dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Oke. Supaya saya bisa makin semangat menyajikan konten untuk diri kalian ke depannya. Maaf ya guys ya, agak sendawa dikit ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua dengan simbol batu Black Obsidian ya. Obsidian ini kan adalah kristal kaca juga ya, tapi hasil dari Gunung Merapi ya guys ya, hasil pembekuan dari magma ya, Gunung Merapi ya, yang mengeras gitu. Kita lihat di sini ada kartu Be True to You ya. Be true to you. Jadilah asli untuk diri Anda sendiri. Dengarkan suara hati Anda ya guys ya. Ibaratnya ya, pekerjaan apa yang pantas, yang sesuai untuk kalian jalani ya. Kalian ini kan punya banyak skill sekarang. Kalian ini sukanya apa? Nah, kayak gitu ya. Kalian itu suka pekerjaan apa? Ya, itulah yang kalian lakukan. Kalau kalian suka di bagian bisnis kuliner gitu lah ya guys ya. Silakan kalian lakukan. Yang penting ya, dengarkan suara hati kalian. Jangan menentang ya apa kata intuisi kalian ya guys ya. Percuma ya kalau misalnya kita mencari sebuah keuntungan gitu kan guys kan. Tapi ya saat kayak gimana ya, saat kita melakukan pekerjaan tersebut ya hati kita ini tidak klop kayak, tidak nyaman kayak kan. Nanti ujung-ujungnya ya pekerjaan itu kan nggak bakalan bisa awet. Kita nggak bakalan bisa betah di dalam menjalani pekerjaan tersebut kayak gitu ya. Alangkah baiknya be true to you ya. Keputusan yang ada di tangan kalian lebih baik ya kalian kumpulkan modal lah ya guys ya, supaya kalian bisa buka usaha sendiri, tidak makan hati kerja dengan orang kan, atau ikuti peraturan dari orang gitu. Kalian bisa buka peraturan sendiri, buat peraturan sendiri kayak gitu. Itu jauh lebih baik kalaupun ada modal ya guys ya. Tapi kalau nggak ada modal ya, ya lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan itu kan banyak di luar sana guys kayak gitu ya. Maaf ya, ini berangin gitu kan, sudah mau hujan jadi agak berisik ya guys ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 2. Pekerjaan apa yang cocok untuk kujalani ya, yang sesuai untuk kujalani saat ini? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Be True to You. Thank you. Oke. The Hermit. Ya, The Hermit ini adalah mendengarkan suara intuisi kalian ya guys ya. Four of Swords ya. Jangan pedulikan apapun yang menjadi kata-kata orang ya guys ya. Mungkin beberapa orang dari diri kalian ya, kalian sering dibuat kebingungan ya guys ya, karena intervensi dari orang-orang yang ada di sekitaran kalian. Pengaruh ya, pengaruh yang berupa kontra gitu kan, kayak diatur-atur gitu kan, dikasih ide-ide gitu kan. Jangan dengarkan kata-kata mereka. Intinya kalian mesti mendengarkan suara hati kalian sendiri. Nah, kenyamanan kalian itu paling penting ya di sini ya guys ya. Oke, Ace of Cups ya. Yang penting kalian mesti bisa ya mencintai pekerjaan kalian tersebut, bukan dinilai dari segi keuntungannya itu kan guys kan. Tapi kalau padahal ya hati kita itu tidak klop kayak ya, tidak klop kayak ya, atau tidak nyaman di dalam pekerjaan tersebut, nanti ujung-ujungnya ya kita tidak bisa lama ya, atau tidak bisa betah menjalani pekerjaan itu guys. Oke. Di sini mungkin ya beberapa orang dari diri kalian ini hanya sekedar saran ya guys ya, pemberitahuan dari kartu. Saya bilang dulu zodiaknya ada Virgo, ada Libra, Pisces, ada Virgo lagi, Cancer, Scorpio, Pisces. Wow. Oke.
Ya, beberapa orang dari diri kalian yang milih kartu kelompok yang kedua ini ya, mungkin kalian itu ya doyan atau sukanya spiritual ya, hal-hal yang berbau spiritual gitu ya guys ya. Ada dua kartu yang mencerminkan spiritual, tiga kartu lagi loh saya lihat ya, yang mencerminkan energi spiritual di sini. Ya, energi spiritual itu ya juga bisa kita jadikan sebagai pekerjaan juga, sebagai ya satu ya contohnya ya tarot reader. Nah itu kan butuh menggunakan intuisi juga, menggunakan energi spiritual juga kan, kayak gitu kan guys kan. Itu boleh juga ya setelah jadi tarot reader gitu kan, buat konten sendiri kayak ya, buka channel di YouTube sendiri kayak, atau ya buka kayak gimana ya, jasa untuk personal reading bagi orang-orang di TikTok juga boleh, melalui Instagram atau melalui YouTube juga boleh kan guys kan, kayak gini kan. Oke. Atau ya kalau kalian tidak punya kemampuan, tidak punya skill ya sebagai tarot reader, The Hermit ini simbol dari spiritual. Kalian suka nggak misalnya jual peralatan ibadah, peralatan sembayang, kayak misalnya ya peralatan sembayang itu kayak, peralatan ibadah itu kayak gimana ya kalau untuk saudara kita yang berumat muslim ya guys ya, jual tasbih kek, jual buku Al-Quran kek ya, atau jual ya baju koko kek, sarung kek ya, peci kek, lobe kek. Nah itu kan boleh juga kan kalau kalian tidak punya modal segede ini ya, karena saya lihat di sini mungkin ada kesangkut modal ya, saya lihat ya. Kalau misalnya kalian kesangkut modal ya, kalian disarankan untuk ya kerja dengan orang terlebih dahulu kayak ya, sementara ambil gajinya kayak kalian simpan, kalian kumpulkan supaya jadi modal, nanti ujung-ujungnya kalian dihimbau untuk buka usaha sendiri, jual pakaian ibadah ya. Kalau untuk ya yang Nasrani gitu kan guys kan, jual alat-alat ibadah yang berupa kayak ya semacam Alkitab ya. Oke. Yang Katolik kan bisa jual kayak rosario, kayak kalung, kayak skapulir, kayak gitu ya. Oke. Atau jual kayak apalah peralatan ibadah lah ya, gitulah ya. Apalagi yang berumat Buddha gitu kan, banyak sekali ya. Oke. Umat Buddha itu bisa jual patung-patung kan, atau Hindu jual patung-patung dewa kan, alat-alat sembayang kan, jual dupa kan, atau jual kayak gimana ya. Oke, jual dupa kan, kamenyan gitu ya, tasbih kek ya, jusu atau japamala gitu. Itu juga boleh juga guys, tapi ya kita mesti punya modal juga kan untuk jualan kayak gitu kan. Kalau misalnya tidak punya modal ya, kalian cari dulu ya, misalnya ya ada orang yang mau membantu kalian atau enggak. Tapi alangkah baiknya Nine of Pentacles kalian berdiri sendiri, jangan kerjasama dengan orang, nanti ya repot pembagian hasilnya kan guys kan. Orang yang kita ajak kerjasama itu belum tentu bisa jujur kan. Oke. Tapi kalau misalnya tidak mau buka usaha sendiri, atau ya tidak apalagi ditambah ya tidak punya modal gitu kan guys kan, kalian disuruh kerja dulu dengan orang kan, banyak kan guys kan toko ibadah kan guys kan. Ya bukan berarti ya mesti kita kerja di toko ibadah yang sesuai dengan agama kita aja, nggak mesti kayak gitu guys. Karena kerja di toko ibadah agama yang tidak sama dengan diri kita ya, itu juga pekerjaan yang halal juga, selama kita tidak mencuri, tidak menipu, tidak KKN gitu kan, tidak menggelapkan uang orang lain gitu kan guys kan, tidak merampok kan. Atau kerja kita bukan, sorry to say ya, kayak jual diri, prostitusi gitu ya, nggak apa-apa guys ya. Namanya kan mencari nafkah kan, nggak perlu malu-malu kan guys kan, nggak usah pilih-pilih kan kitanya tersebut. Karena di sini kuat energi yang spiritual ya guys ya. Oke, apalagi kalau untuk umat Hindu dan Buddha gitu kan, ini juga dua kartu ini simbol dari meditasi ke ada alatnya juga kan guys kan. Kayak jual ini kan guys. Nah, ini ke alat juga kan. Nah, kan, atau jual bantal loh.
tempat duduk untuk orang melakukan meditasi itu juga boleh juga guys, kayak gitu ya. Apalagi kalau yang berumat muslim kan, jual kayak ya di tempat jual ala ibadah, kayak jual ini minyak ya, minyak parfum juga boleh ya guys ya. Minyak parfum kayak kurma kayak atau kayak gimana, nah itu kan boleh juga kayak gitu. Yang Nasrani kan jual Alkitab kayak ya, kursi kayak atau kayak gimana kan, yang pastinya berkaitan dengan alat-alat ibadah lah ya di sini ya, yang berkaitan dengan hal-hal spiritual disarankan ya, yang cocok untuk diri kalian ya, untuk kartu kelompok yang kedua ini ya. Oke, banyak kok ya hal yang berkaitan dengan spiritual kan, atau hal agama gitu kan. Pantesan di sini ada kartu be true to you ya. Jadilah diri Anda sendiri lah ya, yang asli gitu kan guys kan. Apa yang bisa membuat hati kalian itu tenang, damai. Nah, jual ala-ala ibadah itu kan sesuatu yang bikin hati kita itu adem juga, pahala juga loh ya bagi diri kita kan guys kan. Nah, itu boleh juga. Kalau kalian punya skill untuk baca kartu tarot juga boleh, jual jasa juga kan, membaca tarot juga ya guys ya. Itu boleh juga guys. Oke. Kita lihat ya. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us to the answers card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu be true to you? Thank you. Oke, kita lihat ya di sini ada kartu music ya. Wow, bisa jadi kayak gitu ya guys ya. Musik itu juga ya salah satu yang kena dengan ya gimana ya bilangnya ya, wah nyambung juga, your connection to music is healing for yourself ya. Karena musik itu juga bisa jadi alat yang spiritual juga guys. Jual kayak ya musik atau CD lagu ibadah kayak CD lagu rohani kayak, nah itu juga boleh ya. Oke. Atau ya kalau kalian punya modal yang gede gitulah ya, jual alat-alat musik kayak jual biola kayak harmonika kayak seruling kayak ya, jual gitar kayak, nah itu kan boleh juga. Buka toko musik sendiri kan guys kan. Oke. Dengan berbagai macam merek alat-alat musik kan guys kan. Jual cello kan, atau jual alat-alat kayak gimana ya, bow lah ya, ini kan alat penggesek biola tersebut ya. Musik itu juga bagian dari spiritual juga loh guys ya. Atau ya kalau kalian tidak mau jual alat-alat musik ya, kalian dihimbau ya untuk kayak gimana lah ya bilangnya ya, jual musik atau lagu-lagu rohani gitu lah ya, melalui kayak gimana ya, kayak gimana ini namanya apa ya, memory card ya, kayak gitu lah ya. Semua lagu ditampung di dalam sini kan guys kan. Kemudian kalian jual juga boleh ya. Nah itu kan membawa keuntungan juga kan guys kan. Kayak gitu. Yang pentingnya musik ini lebih cenderung ke arah ketentraman hati. Hati kalian itu lebih adem. Spiritual itu banyak loh ya jurusannya ya guys ya. Banyak sekali cabang-cabangnya guys. Ya, hati kalian itu lebih kena, lebih adem ke cabang yang mana jual alat-alat ibadah kayak jual baju rohani kayak baju sembahyang kayak ya, jual alat-alat spiritual kayak, kalian lebih ademnya di mana? Maka pilihlah itu lah ya. Dengarkan suara hati kalian sendiri. Kalau tidak punya modal buka usaha sendiri, ya udah kerja dulu sama orang. Banyak kok toko ibadah atau toko-toko spiritual di mana-mana guys. Ya, atau lukisan-lukisan spiritual, lukisan rohani gitu yang bertulisan Arab gitu. Nah, itu kan bisa kalian jual juga kayak gitu ya. Atau karya seni lah ya. Oke, karena seni itu kan bisa bagian dari spiritual juga kayak gitu ya guys ya. Oke, kaligrafi kayak ya. Siapkan satu pertanyaan kalian ya berkaitan dengan tema yang kita bahas ini ya guys ya. Saya akan menjawab melalui pendulum. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Bergerak memutar searah jarum jam, jawabannya mungkin berlawanan arah jarum jam. Berarti pendulum tidak bisa menjawab. Tugas kalian untuk cari tahu sendiri ya guys ya. Mulai, biar pendulum menjawab pertanyaan viewer
Universe yang memilih kartu kelompok yang kedua ya. Sebentar ya guys. Oke, kalian lihat ya guys ya. Ini pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya, tapi vibrasinya ini agak sedikit lemah ya guys ya. Thank you pendulum. Berarti jawabannya iya, bisa, benar, tapi akan memakan proses atau waktu ya guys ya. Oke, kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon apresiasi dan penghargaan kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini guys. Oke, supaya saya tidak merasa sia-sia menghadirkan konten-konten untuk diri kalian kayak gitu ya guys ya. Ngerti ya, supaya saya bisa makin bersemangat. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ya. Berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Ini ada batu piramid clear quartz ya. Oke, saya taruh dulu batunya. Kita melihat di sini ada grief work ya, pekerjaan duka ya. Pekerjaan duka di sini ya. Ini lebih spesifik ya guys ya. Beberapa orang ya, dari diri kalian mungkin ya lebih cocok kayak gimana lah ya bilangnya ya, kayak buka yayasan sosial gitu ya. Yayasan sosial atau ya kalau kalian punya duit ya, atau kalian punya modal gitu kan, buka rumah duka juga boleh ya guys ya. Itu bagus juga guys ya. Saya lihat di Medan ini kan, orang yang buka rumah duka yayasan sosial ya, rumah duka di Angsapura gitu kan, itu ya membawa keuntungan yang sangat banyak banget guys. Kenapa? Karena setiap hari ada aja orang yang meninggal kayak gitu ya. Pasti akan menyewa tempat itu kan guys kan, untuk dijadikan upacara gitu kan, dijadikan tempat persemanyaman gitu kan. Nah kayak gitu contohnya ya, buka rumah duka kayak, atau buka yayasan sosial juga bisa ya guys ya di sini ya. Oke, dan grief work juga kan, pekerjaan duka juga kan di sini ya, juga bisa jadi kayak lebih cenderung kayak pekerjaan sosial yang menolong orang juga ya. Pekerjaan sosial yang menolong orang itu kayak gimana ya bilangnya ya. Ya kayak buka panti asuhan, kayak buka panti jompo kayak. Nah itu kan grief work juga kan guys kan, saya lihat kan. Oke. Tapi kita lihat kartu tarotnya ini lebih cenderung menjelaskannya ke arah mana ya guys ya. Apakah ada kartu death yang muncul? Kalau ada kartu death atau kematian yang muncul, berarti benar yang saya katakan ini rumah duka atau Three of Swords ya, atau Tower Moment ya. Oke, Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers Suki and Sus card number 3. Pekerjaan apa yang sesuai untuk kujalani
konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Griever, pekerjaan duka ya. Oke, thank you. Aduh, hujan ya guys ya, saya terpaksa kuatkan suara saya ya, takut kalian nggak kedengaran guys. Oke. The Magician ya. The Lovers. Kita lihat Griever, pekerjaan duka. Pekerjaan duka ini lebih mengarah ke arah mana ya? Strength. Ini lebih mengarah ke arah kayak menolong orang ya guys ya. Oke. Pusat bantuan gitulah ya guys ya. Oke, Five of Pentacles. Nah, ini untuk orang-orang sakit ya, atau buka ya kayak semacam bidan kayak ya, atau ada magician kayak buka toko obat kayak gitu ya, jualan obat kan, atau ya jasa untuk menolong orang gitu ya, Queen of Pentacles. Karena saya lihat ini juga lambat laun ya, ke depannya dalam jangka waktu panjang ya, ini bisa membawa keuntungan untuk diri kalian. Jasa mengobatin orang kayak pengobatan tradisional kayak panti pijat gitu juga boleh lah ya guys ya. Tapi pijatnya itu jangan pijat plus ya guys ya, atau jangan pijat abal-abal guys. Selama ya kalian suka kayak, atau ya kalian buka biro jodoh juga boleh di sini ya. Tapi biro jodoh itu kayak gimana saya nggak tahu kan guys kan. Tapi yang pastinya pekerjaan duka di sini kan kayak, maksudnya pekerjaan yang menolong orang-orang yang sedang terluka ya, terluka secara fisik atau terluka secara perasaan, kayak buka jasa konsultasi juga bisa ya guys ya. Oke, kalau kalian punya duit ya, atau kalian ini kan sedang kuliah gitu kan guys kan, disarankan untuk pilih bagian psikolog lah ya guys ya, supaya bisa kayak mengatasi masalah-masalah dari orang kayak gitu ya. Orang kan di dunia ini banyak sekali orang yang penuh dengan masalah, dan setiap hari kan pasti ada aja orang yang sedang memiliki masalah kayak gitu, dan orang yang terluka kayak ya, orang yang frustasi kayak gitu kan, ada orang yang sakit ya, ngerti kan? Atau ini lebih spesifiknya kalian boleh buka kayak semacam rumah sakit gitulah ya. Oke, kalau kalian punya modal ya, bisnis buka usaha rumah sakit kan, atau RSJ, rumah sakit jiwa juga boleh ya guys ya. Saya lihat di sini ya. Saya lihat pekerjaan ini kan, lama-lama kan kalian bakalan nyaman terhadap pekerjaan satu ini. Karena pekerjaan ini ya, meskipun namanya pekerjaan amal gitu kan guys kan, ini juga bisa membawa keuntungan bagi diri kalian guys. Queen of Pentacles ya, ujung-ujungnya ya. Pokoknya yang berkaitan dengan jasa tolong menolong orang lah ya. Atau kalian disuruh kan belajar ya, psikolog, psikiater ya, bagi kalian yang barusan tamat sekolah ya, dan sedang bingung ya, mesti memilih jurusan apa ya. Kalian disuruh ya, coba pilih jurusan psikolog, karena setelah tamat ya, kan pasti banyak orang yang punya banyak masalah juga kan guys kan, datang untuk chat, datang untuk konsultasi dengan diri kalian kan. Oke, sekali konsultasi itu mahal, bisa jutaan guys kayak gitu ya. Oke, kalau kalian yang berkecimpung atau sukanya di bidang ilmu kedokteran, boleh juga. Ilmu pengobatan, baik itu pengobatan secara medis ya, atau pengobatan secara tradisional boleh juga, karena di sini ada kartu orang sakit guys ya. Makanya pekerjaan duka kayak gitu ya guys ya. Oke, kalau kalian bisa jasa spesialis gitu kan, the lovers ya, jasa spesialis kayak ahli bedah gitu kan guys kan, itu lebih mantap lagi. Kalian disuruh belajar kayak gitu guys ya, lebih mantap lagi ya. Oke, Queen of Pentacles itu bisa membawa keuntungan sekali orang bedah ya, bedahnya itu bedah perut kayak, atau operasi kecantikan. Nah, itu kan mahal juga kan harganya kan guys kan. Itu bisa mendatangkan keuntungan yang banyak, apalagi kalian buka tempat praktek sendiri loh ya guys ya, saya lihat ya. Oke, kalau kalian tidak punya modal kayak gitu, tapi ya kalian disuruh untuk kerja pada orang yang punya skill kayak gitu guys. Kerja dengan dokter, jadi perawat dia, kayak yang membantu dia, kayak ada aja yang bakalan kalian bisa pelajari nantinya. Kalian bisa punya pengalaman ya, sekaligus kumpulin duit kan. Oke, kumpulin duit kan, nanti kalian
bisa lanjut belajar, bisa lanjut kuliah gitu kan. Nanti ujung-ujungnya bisa kalian gunakan juga kayak gitu ya. Oke. Atau ya cari pengalaman dengan kerja dengan orang dulu ya. Barangkali itu berguna, apalagi kerja dengan dokter gitu kan, sebagai perawat gitu kan. Nanti kalau misalnya keluarga kalian itu punya masalah apa-apa, kalian tahu gimana caranya, kalian mesti menalangi ya. Kalian mesti menghandle kayak gitu ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers Sophie and Sus card number 3. What should we do? We must do. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu grief work? Thank you. Oracle card ya, atau kartu oracle, maksudnya di sini ya, kartu oracle ini kan, atau ramalan juga bisa. You are able to discern answer and guidance for yourself and others. Beberapa orang di dalam mencari pekerjaan yang cocok untuk diri kalian mungkin sedang bingung ya guys ya. Oke, sedang bingung kan guys kan. Jadi ibaratnya kartu ini nyambung ya. Oke, kalian bisa menemukan jawabannya dengan cara ya, kalian cari kayak personal reading dengan orang kayak ya, tidak mesti kepada diri saya guys, tapi kepada ya tarot reader yang lain juga boleh lah ya. Oke, karena ini melibatkan jasa ya, kayak kartu tarot gitulah. Kalau kalian masih bimbang, ragu gitu kan guys kan, kalian disuruh ya minta bantuan kayak cari tarot reader yang sesuai favorit kalian tersebut ya guys ya, untuk mendapatkan bimbingan ya, untuk mencari jawaban yang ada di dalam pikiran kalian tersebut. Kalian bisa menemukan jawabannya ya guys ya, dengan cara dengarkan suara hati kalian sendiri ya. Itu pun kalau misalnya kalian percaya dengan kartu tarot ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak percaya pada kartu tarot ya, kalian disuruh ya perbanyak ibadah kayak ya, perdalam ibadah atau ya sembahyang kalian tersebut ya, lebih kuat mendekatkan diri kepada Tuhan kan guys kan. Kalau kita lebih kuat mendekatkan diri kepada Tuhan, intuisi kita ini kan semakin tajam kayak gitu. Kalian akan mendapatkan bimbingan untuk suara hati kalian sendiri ya guys ya. Oke, kalian bisa mendapatkan jawabannya kok ya, tapi dengan cara yang spiritual guys ya, dengan cara banyak berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan bagi yang tidak percaya dengan kartu tarot ya. Tapi untuk yang percaya ya terhadap kartu tarot, kalian disuruh ya minta jawaban melalui personal reading lah ya, kepada orang ya guys ya. Cari tarot reader favorit kalian, tidak mesti saya ya guys ya. Orang lain juga bisa ya, tarot reader yang lain juga boleh ya. Oke, kalian akan menemukan jawabannya dengan cara yang spiritual sekarang. Udah dikatakan kayak gitu ya. Jadi perdalam, banyak berdoa kepada Tuhan lah ya. Minta petunjuk dari Tuhan ya guys ya. Jangan kalian langsung bergegas dulu ya guys ya, atau terburu-buru melakukan sebuah aksi dan tindakan terlebih dahulu sebelum kalian mendapatkan bimbingan ya, atau petunjuk ya. Jangan berjalan saat kita ini sedang blank gitu kan, buta gitu kan guys kan. Nanti ujung-ujungnya nyasar diri kita guys. Cari petunjuk dulu ya. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Saya akan menjawabnya melalui pendulum. Jika pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya. Kiri kanan jawabannya tidak. Berputar searah jarum jam jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam jawabannya iya ya. Jawabannya pendulum tidak bisa memberikan petunjuk apa-apa, suruh kalian cari tahu sendiri lah ya guys ya. Sorry ya, saya salah ngomong ya. Dear pendulum, mohon jawab viewers yang memilih kartu kelompok yang ke 3.
sebentar ya. Nah, ini udah pasti ya guys ya. Frekuensi gerakannya ini cukup kencang juga, berarti pasti ya jawabannya ya guys ya. Apapun jawaban dari pertanyaan kalian, jawabannya iya ya. Oke, thank you pendulum ya. Oke ya. Kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon apresiasi penghargaan dari diri kalian ya, dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini ya, supaya ya saya bisa merasa semangat ya guys ya, saya merasa berguna ya untuk menyajikan video-video readingan yang bisa membantu diri kalian nanti ke depannya guys. Oke, supaya saya bisa merasa dihargain. Mungkin cuma ini saja yang bisa saya sampaikan untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang tiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan. Oke guys, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri
dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.